Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Puput Fitria, NPM 2031060291, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang dampak limbah tambang batu bara bagi kesehatan dan lingkungan. Tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Islam dan lingkungan hidup. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja kita ke pembahasan apa sih darurat efek limbah tambang batu bara yang merusak kesehatan dan lingkungan. Sebelum itu teman-teman harus tahu dulu definisi dari batu bara. Menurut The International Handbook of Coal Petrography, batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar yang terbentuk dari proses sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawetan yang diikat oleh proses kompaksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi dari yang dangkal hingga yang dalam. Nah, batu bara ini merupakan salah satu bahan bakar fosil sebagai energi terpenting untuk pembangkit listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia yang sebagian besarnya dimanfaatkan dalam sektor perindustrian. Di samping banyak sekali manfaat yang diperoleh dari batu bara, hal ini tidak memungkiri bahwasannya batu bara masih saja menimbulkan dampak atau efek-efek negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Nah, kemudian apa sih dampak batu bara bagi kesehatan? Menurut Conserve Energy Future menjelaskan bahwa studi menunjukkan pertambangan adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia dalam hal resiko cedera, kematian, atau bahkan kesehatan dalam jangka panjang. Tambang batu bara ini menghasilkan banyak sekali debu yang apabila terhirup menyebabkan flek hitam di paru-paru para pekerja maupun warga sekitar yang berada di sekitar pertambangan. Efek jangka panjang dari pertambangan batu bara ini terjadi pada gangguan pernapasan seperti pneumokinosis, asbestosis, dan silikosis. Dampak faba bagi kesehatan ini tergantung dari jumlah limbah atau kandungan toksit atau racun yang ada di dalamnya. Faba dalam jumlah besar dan tidak dikelola secara baik akan dapat menyebar di lingkungan sehingga masuk ke dalam air, udara, kemudian tanah yang sangat berbahaya. Adapun durasi munculnya penggunaan pada sistem pernapasan akibat faba tersebut tergantung pada jumlah konsentrasi faba yang masuk dalam tubuh dan berapa lama durasi dia terpapar. Kemudian ada lagi dampak batu bara bagi lingkungan. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan yakni mempengaruhi perairan di permukaan ataupun bawah tanah. Aktivitas pertambangan ini menghasilkan banyak bahan kimia yang meracuni perairan. Penggunaan bahan peledak serta aktivitas lain dalam proses pertambangan juga dapat menyebabkan erosi, kemudian penghapusan keanekaragaman tumbuhan dan hayati, dan kehilangan habitatnya, serta transfer racun di rantai makanan. Ada juga terdapat pencemaran udara. Nah, abu hasil pembakaran dari batu bara tadi yang apabila tidak dikelola secara benar, itu akan menyebabkan banyak sekali gangguan-gangguan yang berdampak pada lingkungan maupun kesehatan. Kemudian pada pencemaran tanah, pertambangan ini dapat menyebabkan rusaknya konsentrasi tanah di daerah sekitar sehingga sulit sekali menemukan daerah yang subur. Dampak lainnya itu terjadi erosi bahkan banjir. Nah, kemudian ada beberapa belakangan ini ada isu terkait pertambangan. Nah, Indonesia ini diketahui baru saja mengeluarkan fly ice dan bottom ice dari kategori limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo, berlaku sejak tanggal 2 Februari tahun 2021. Mengapa sih fly ice
dan bottom ice ini dikeluarkan dalam kategori limbah B3. Menurut beberapa artikel yang saya baca, bahwasanya pemerintah yang terkait dengan pertambangan ini menganggap bahwasanya limbah batubara ini bisa tidak berbahaya dan bisa digunakan kembali sebagai bahan campuran untuk konstruksi jalan maupun jembatan. Namun di sisi lain juga terdapat banyak kontroversi mengenai kebijakan pemerintah ini karena digadang-gadang bisa menambah dampak bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar. Nah, itu sedikit isu terkait pertambangan, teman-teman. Kemudian, bagaimana sih konsep hukum Islam tentang pengelolaan pertambangan terhadap lingkungan hidup? Salah satu konsep Islam dalam masalah pertambangan, masalah pemanfaatan alam, dalam hal ini pemanfaatan pertambangan batubara disebut juga hak al-kifayah atau standar kebutuhan yang layak. Dalam hal ini sumber daya alam berupa pertambangan, manusia tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan kehidupan, kelestarian alam, dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan pertambangan ini tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran yang melebihi kebutuhan yang semestinya. Hal ini berkesinambungan dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk Anda, kemudian Dia menuju langit, dan Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari ayat ini ditegaskan bahwasanya Allah telah menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi seyogyanya manusia dapat memanfaatkan dan mengelola lingkungan dengan baik, dengan tidak mengeksploitasi atau mengeksplorasi alam secara berlebihan. Islam melarang kita untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jadi dalam konsep pertambangan ini, ketika batu bara ini diambil dan digunakan untuk kemaslahatan umat, itu masih dalam konteks yang wajar. Tapi ketika tambang batu bara ini atau batu bara ini diambil untuk memperkaya diri dan memperkaya suatu kelompok, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian demikian materi pemaparan kita kali ini. Apabila terdapat kata maupun informasi yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.